Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Beberapa orang pun kemudian berlari-larian masuki bangsal itu dan melihat segala ruang yang ada. Bangsal itu memang sudah kosong. Di Paseban, teriak Lembu Ampal. Mungkin Toh Joyo ingin tetap duduk di atas tahta sampai kesempatan yang paling akhir. Atau di bangsal ibundanya, teriak Panglima Pasukan Pengawal. Marilah kita bagi, berkata Maeswagni. Kakang Witantra dan Mahendra ke bangsal Tuan Putri Kenumang bersama para pengawal. Sedang aku akan mengikuti Lembu Ampal ke Paseban. Demikianlah maka mereka pun telah membagi diri. Yang sebagian mengikuti Lembu Ampal dan Maeswagni, sedang yang lain mengikuti Mahendra dan Witantra. Dengan hati-hati mereka mendekati kedua bangsal itu pada saat yang hampir bersamaan. Seperti ketika mereka masuki bangsal yang dikelilingi oleh kolam itu, maka mereka pun masih saja selalu berhati-hati. Di sana-sini prajurit yang setia pada Toh Joyo masih saja berkeliaran meskipun perlawanan mereka sudah tidak berarti apa-apa lagi. Witantra yang mendekati bangsal Kenumang tiba-tiba saja tertegun ketika ia melihat Tuan Putri Kenumang berada di depan pintu bangsalnya. Ia sama sekali tidak berada di antara para pengawal dan emban. Seorang diri ia mendapatkan pasukan yang mendekati bangsalnya. Kakang, desis Mahendra. Bukankah perempuan itu Kenumang? Ya, sahut Witantra. Apakah maksudnya? Aku tidak tahu. Mahendra termangu-mangu sejenak dan Witantra pun kemudian berkata, aku akan mendekatinya. Witantra pun kemudian memberikan isyarat pada prajurit-prajuritnya agar mereka berhenti di tempat masing-masing. Bersama Mahendra ia pun melangkah mendekati perempuan yang sudah berada di halaman itu. Tuan Putri, sapa Witantra. Kemanakah Tuan Putri akan pergi? Kenumang memandang Witantra sejenak lalu ia pun bertanya, Hei, siapakah kau? Hamba Witantra, Tuan Putri. Witantra? Witantra siapa? Witantra, tentu Tuan Putri ingat bahwa hamba adalah Witantra, seorang bekas panglima pada pemerintahan aku di Tumapel. Tapi itu sudah lama lampau. Sekarang hamba tidak lebih dari penghuni sebuah padepokan kecil yang terpencil. Kenumang mengingat-ingat sejenak lalu tiba-tiba saja ia tertawa. Witantra, seorang panglima masa pemerintahan aku, tunggulah metung. Ia berhenti sejenak lalu. Jadi kau Kakang Witantra ya? Hamba Tuan Putri. Suara tertawa Kenumang menjadi semakin tinggi. Kemudian di sela-sela tertawanya ia berkata, sekarang anakku telah menjadi seorang maharaja yang paling perkasa di muka bumi. Hei Witantra, kau harus berlutut di hadapan Tuanku Toh Joyo, Sang Mahaprabu yang tiada duanya. Apalagi Maeswagni yang sombong itu. Ia harus berlutut dan mencium jari-jari kakiku. Witantra menarik napas dalam-dalam ketika ia berpaling kepada Mahendra. Dilihatnya Mahendra mandanginya pula. Dalam pada itu Kenumang pun berkata, Witantra, meskipun aku adalah adikmu, adik iparmu, tapi aku mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi daripadamu. Kau tidak dapat menolak bahwa kau pun harus berlutut di hadapanku.
Witantra masih belum menjawab, suara tertawa Kenumang rasa-rasanya telah menggetarkan dadanya. "Hei, di mana Maesha Agni? Bawa ia kemari. Ia harus menebus kesombongannya di masa mudanya. Sekarang ia harus bertiarap di hadapanku. Aku akan menginjakkan kakiku di atas ubun-ubunnya. Ia tidak dapat menentang, karena aku adalah Ibunda Maharaja di Singosari." Witantra menjadi semakin berdebar-debar. Pada sorot matanya ia melihat bahwa goncangan jiwa Kenumang atas kegagalan usaha anaknya untuk menguasai Singosari tidak dapat dikendalikan lagi. Apalagi hubungannya dengan Toh Joyo yang di saat terakhir menjadi kurang baik. "Tuan Putri," berkata Witantra kemudian, "sebenarnya lah hamba akan datang untuk berlutut di hadapan putra Tuan Putri. Tapi di manakah tuanku Maharaja Singosari?" "Tentu tidak ada di sini," jawab Kenumang. "Toh Joyo ada di bangsa Paseban atau di bangsalnya sendiri. Ia tidak pantas lagi tinggal di bangsal yang buruk ini, karena ia adalah seorang Maharaja." Namun tiba-tiba wajah Kenumang menjadi buram. Tetapi aku tidak diperbolehkannya tinggal bersamanya. Aku telah berjuang dengan segala cara untuk mendapatkannya di atas tahta. Tetapi ia kemudian melupakan aku. Aku ibundanya. Cara apapun yang aku tempuh, cara apapun yang dapat menumbuhkan bibit kelahirannya. Namun aku sudah melahirkannya dan membesarkannya. Aku sudah berjuang dan mendapatkannya di atas tahta. Tiba-tiba saja Kenumang menangis. Dengan serta-merta ia menjatuhkan dirinya di atas rerumputan. Tanpa menghiraukan dirinya, ia menangis jadi-jadinya, meraung-raung seperti anak-anak yang ditinggalkan oleh ibunya pergi ke tempat yang tidak diketahui. "Toh Joyo," suaranya tiba-tiba meninggi, "kau telah mendurhakai ibumu. Mengapa kau persoalkan bagaimana ibundamu berhasil meruntuhkan kekerasan hati Kenaro saat itu? Mengapa kau persoalkan bahwa hal itu terjadi di saat ia sedang berburu di tengah-tengah hutan? Apa salahnya? Apakah kau menyangka bahwa hal itu hanya dapat terjadi atas binatang buas yang hidup di hutan-hutan itu sendiri? Tidak. Kita pun tidak ubahnya binatang buas yang hidup di hutan. Siapa yang kuat? Ialah yang berkuasa. Bukankah karena kau kuat dan dapat membunuh Anusapati, kau dapat menjadi seorang raja? Mengapa kau kemudian mengingkarinya? Hanya karena yang terjadi adalah peristiwa yang tidak kau setujui. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa kau menjelma pada gairah yang tumbuh di tengah hutan perburuan. Mengapa kau seakan-akan menjadi muak karenanya?" Witantra yang melihat dan mendengar keluhan itu memalingkan wajahnya. Bagaimanapun juga ia mempunyai sangkut paut dengan perempuan itu telah terguncang dan tidak dapat dikuasainya lagi. Mahendra pun menundukkan wajahnya. Sekilas ia melihat para prajurit dan pengawal termangu-mangu di tempatnya. Muka mereka pun menjadi tertunduk seperti daun ilalang yang menjadi layu. Tidak seorang pun yang dapat berbuat sesuatu. Semua kebencian menjadi luluh dan larut seperti debu di daunan, disapu oleh hujan yang runtuh dari langit. Kenumang kemudian tidak hanya duduk bersimpuh di rerumputan, tapi ia pun kemudian menangis sambil menelungkupkan wajahnya di bawah kedua lengannya. "Toh Joyo, Toh Joyo," tangis itu semakin menyayat. "Mengapa kau tinggalkan aku sendiri? Bukankah sebentar lagi semua orang yang akan dapat mengusikmu sudah akan terbunuh tanpa kecuali? Ranggawuni, Maesha Cempaka, Maesha Wongateleng, Maesha Agni, Kendedes, dan semua anak-anaknya yang lain. Kau adalah satu-satunya pewaris atas Singosari." Tangisnya jadi meninggi. "Tetapi jangan tinggalkan aku sendiri.
Tohjaya. Pengakuan di luar sadar itu memang dapat menggetarkan jantung, tapi tidak seorang pun yang dapat terbakar hatinya. Yang tumbuh hanyalah perasaan iba dan kasihan seorang putri yang mempunyai kedudukan tertinggi di Singosari. Ibunda Maharaja Tohjaya tiba-tiba telah menjadi kehilangan kesadarannya. Tuan Putri Witantra melangkah mendekatinya. Tuan Putri, jangan bersedih, semuanya akan menjadi baik. Tuanku Tohjaya akan segera kembali menjemput Tuan Putri. Bukankah Tuanku Tohjaya tidak pergi terlampau jauh? Ia telah melarikan diri bersama pengawal-pengawalnya. Aku hanya diberitahu oleh seorang penghubung. Ia tidak membawa aku serta ia telah meninggalkan aku sendiri. Tidak, Tuan Putri, masih banyak para pengawal di sekitar Tuan Putri. Tuan Putri akan selalu aman dan mendapat perlindungan. Tiba-tiba tangis Kenumang mereda ketika ia mengangkat wajahnya. Nampak matanya menjadi merah dan liat. Hei, siapakah kalian, pengawal-pengawalku? Hamba Tuan Putri, kami adalah pengawal Tuan Putri yang setia. Kenumang memandang Witantra sejenak, lalu matanya yang basah seakan-akan menjadi bersinar, katanya. Hei, apakah benar kalian pengawal-pengawalku yang setia? Hamba Tuanku. Jika demikian, bahwa aku menyusul anakku Tohjaya, Maharaja Singosari. Kemanakah Tuanku Tohjaya pergi? Ia pergi meninggalkan istana ini setelah ia mendapat berita bahwa Panglima prajurit yang setia kepadanya terbunuh. Tetapi bukankah istana ini telah terkepung? Tuan Putri, kemanakah kita pergi? Kita tentu akan tertahan oleh prajurit-prajurit yang mengepung istana ini. Tetapi Tohjaya tentu dapat lolos. Di bangsal sebelah utara ada pintu rahasia yang menghubungkan bagian dalam bangsal itu dengan bagian luar istana ini. Maksud Tuan Putri, Tuan Tohjaya telah menemukan sebuah pintu rahasia. Bukan menemukan, tetapi Tohjaya lah yang membuat pintu rahasia itu. Tuan Putri, marilah hamba akan mengantarkan Tuan Putri melalui pintu rahasia itu. Apakah Tuan Putri juga mengetahui pintu itu? Akulah yang menganjurkannya membuat. Ketika Anusapati masih memerintah, maka Tohjaya membuat pintu rahasia ini sebelum membunuh Anusapati. Jika usahanya gagal, maka ia akan dapat lolos dari pintu itu. Ternyata pintu itu kini telah dipergunakannya. Witantra mengangguk-angguk, lalu, marilah Tuan Putri, kami akan mengawal Tuan Putri menyusul Tuanku Tohjaya. Kenumang pun segera melompat berdiri. Ia tidak menghiraukan lagi pakaiannya yang kusut dan tidak mapan. Berlari-lari seperti anak-anak menyongsong ibunya yang datang dari jauh. Kenumang pergi ke bangsal sebelah. Benarnya lah bahwa bangsal itu sudah dijaga oleh orang-orang Rajasa dan Sinelir. Tetapi atas isyarat Witantra, maka dibiarkannya Kenumang lewat diikuti oleh Witantra, Mahindra, dan beberapa orang pengawal. Benarnya lah seperti yang dikatakan oleh Kenumang, di dalam bangsal itu terdapat sebuah pintu rahasia. Sebuah pintu yang samar dan tidak akan dapat dikenal oleh siapapun juga. Pintu itu justru terdapat di bawah selai permadani yang indah yang datang dari seberang. Jika permadani itu disingkapkan, akan nampak sebuah pintu yang besar. Bukalah pintu itu, perintah Kenumang. Berapa orang pengawal berusaha membuka pintu yang berat, namun yang akhirnya terbuka juga. Witantra menarik napas dalam-dalam. Ia melihat sebuah lubang yang besar dengan sebuah tangga menurun yang dalam. Benar-benar suatu pintu rahasia yang hampir sempurna, desis Witantra. Namun kemudian ia pun berkata, Mahindra, jagalah Tuan Putri. Aku akan melihat ke ujung pintu rahasia ini. Mahindra mengangguk, katanya. Tetapi hati-hatilah, Kakang.
Mungkin ada sesuatu yang tidak wajar. Jika Kakang menjumpai sesuatu kesulitan, berilah isyarat. Aku akan berhati-hati. Aku akan pergi dengan beberapa orang pengawal. Witandra pun kemudian bersiap untuk menuruni tangga itu. Pada Kenumang ia berkata, "Tinggallah Tuan Putri di sini sejenak. Hamba akan melihat apakah jalan ini aman bagi Tuan Putri." "Iya, cepat." Witandra pun kemudian menuruni tangga itu. Dua orang pengawalnya telah mendapatkan 2 buah obor yang dapat dipergunakan untuk menerangi jalan rahasia yang dalam. "Jalan ini cukup mendapatkan udara," berkata Witandra. Ternyata obor-obor itu tidak menjadi suram. "Ya," sahut pengawalnya, "tentu jalan ini tidak terlampau panjang. Meskipun menyusur lubang yang menjadi semakin sempit, tetapi cukup untuk berjalan terbungkuk-bungkuk. Beberapa tiang menahan papan-papan kayu yang melintang di bagian atas lubang itu, tetapi agaknya lubang itu memang cukup kuat." Di hadapan kaki Witandra ia memang melihat jejak yang baru. Bahkan ia menemukan beberapa titik darah dan 1-2 senjata yang terjatuh. "Mereka mundur dengan tergesa-gesa," berkata Witandra. "Ya, dan mereka tidak sempat menutup pintu rahasia ini dengan baik, sehingga kami akan dapat mengikutinya." Ternyata seperti yang mereka duga, jalan rahasia itu memang tidak terlampau panjang. Berapa saat kemudian mereka telah merasakan udara di dalam lubang itu bergerak. "Kita sudah dekat dengan mulut gua ini," desis Witandra. Ternyata beberapa saat kemudian mereka melihat cahaya yang buram. Dan sejenak kemudian mereka telah sampai pada sebuah lubang. Perlahan-lahan mereka naik pada tangga yang curam. Ketika Witandra kemudian menjulurkan kepalanya, maka ia pun berdesis, "Sebuah pintu rahasia yang sempurna." Ternyata bahwa mereka telah keluar dari lubang itu di dalam sebuah gerumbul yang lebat, sehingga lubang itu memang sama sekali tidak nampak dari tempat sekitarnya. "Kita berada di mana sekarang ini?" bertanya Witandra ketika mereka telah berada di luar pintu. Berapa orang pengawalnya pun segera mencoba mengenali tempat itu. 2-3 orang mencoba menerobos gerumbul itu. "Mereka berjalan ke arah ini," berkata salah seorang pengawalnya. "Ya, mereka menuju ke jurusan ini. Marilah kita mencoba mengikutinya," berkata Witandra kemudian. Para pengawalnya pun kemudian mengikutinya. Ketika Witandra mengikuti jejak kaki yang meninggalkan lubang jalur rahasia itu, menerobos gerumbul-gerumbul liar yang cukup lebat, akhirnya mereka sampai ke tepi gerumbul-gerumbul liar itu. Demikian mereka muncul, maka seorang prajurit berteriak, "Kita berada di pinggir kota. Jalan itu adalah jalan langsung menuju ke alun-alun." Witandra mengangguk-angguk, katanya, "Ya, aku sekarang mengetahui dengan tepat di mana kita berada." Agaknya Tohjoyo berhasil muncul di belakang pasukan kita yang sudah mengepung istana, sehingga ia berhasil meloloskan diri. "Kita harus mengejarnya. Kita dapat mengikuti jejaknya dengan jelas, karena mereka sama sekali tidak sempat menghapus jejak. Bahkan titik-titik darah masih dapat kita lihat di sini." Witandra menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak segera pergi. Katanya kemudian kepada pengawalnya, "Pergilah menghadap Maeswagni, katakan apa yang kau lihat di sini." "Baik, dan kemudian apakah Tuanku Maeswagni harus datang kemari?" "Sebaiknya ia melihat jejak ini, biarlah ia mengambil keputusan." Pengawal itu pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke istana untuk menyampaikan laporan tentang jalan rahasia. Tapi agaknya jalan di bawah tanah itu jauh lebih dekat dari jalan yang menuju ke alun-alun. Apalagi ia masih harus melalui sisa-sisa pertempuran yang barangkali masih belum mereda sama sekali. Sehingga di sana-sini masih ada pertempuran yang dapat mengganggu perjalanannya. Karena itu ia tidak memilih jalan yang menuju ke alun-alun itu, tapi ia kembali melalui jalan rahasia di bawah tanah.
Demikianlah dengan obor di tangan ia muncul kembali di bangsa di mana ia memasuki jalan itu. Bagaimana? Mahendra yang masih tetap menunggui Kenumang bertanya. Pengawal itu termangu-mangu, apalagi ketika tiba-tiba saja Kenumang berteriak, "Ayo katakan, apa yang kau temukan? Apakah kau bertemu dengan anakku, Maharaja Singosari?" Pengawal itu menjadi bingung, Mahendra pun termangu-mangu jenak. Namun ia kemudian bertanya mendahului jawaban pengawal itu. "Tuan Putri, kami memang sedang menyelidiki segala kemungkinan. Biarlah kami memanggil kawan-kawan kami agar perjalanan kami menjadi lebih aman." Kenumang mengerutkan keningnya. "Apakah musuh masih terlampau banyak?" bertanya Mahendra. Pengawal yang semula menjadi bingung itu pun kemudian mengangguk-angguk sambil menjawab, Ya, Tuan Putri, musuh terlampau banyak di ujung jalan rahasia ini." "Tunggulah di sini sebentar, Tuan Putri," berkata Mahendra. "Hamba akan keluar bangsal ini sebentar." Kenumang menjadi sangat gelisah. "Duduklah sebentar, Tuan Putri. Tapi bagaimana dengan putraku Tohjoyo? Tuanku Tohjoyo berhasil melalui musuh yang banyak itu. Tuanku Tohjoyo sekarang pergi ke tempat yang aman." Kenumang mengangguk-angguk lalu katanya, "Tetapi kau harus cepat, aku tidak dapat bersabar lagi untuk menyusul anakku." Mahendra tidak menjawab, ia pun kemudian pergi keluar bangsal itu bersama pengawal yang baru saja datang melalui pintu rahasia itu. Kemudian kepada Mahendra dilaporkannya semua yang dilihat dan pesan Witantra untuk menemui Maeswagni. "Pergilah pada Maeswagni, cepat. Tapi aku harus menyingkirkan Kenumang lebih dahulu. Jika ia melihat Maeswagni, maka persoalannya akan bergeser." Pengawal itu pun mengerutkan keningnya. "Kau tidak perlu mengetahui sebabnya. Tuan Putri Kenumang agaknya sedang terganggu sarafnya sehingga kadang-kadang ia menjadi lupa sama sekali akan dirinya dan orang-orang yang pernah dikenalnya. Kecewa, pedih, dan sakit hati sudah agak lama mencekamnya. Dan kini goncangan terakhir adalah sebab utama yang telah membuatnya terganggu ingatannya. Jadi apakah aku harus menunggu? Tidak perlu. Pergilah pada Maeswagni, baiknya ia melalui jalan rahasia ini. Tapi jika ia mendapatkan beberapa ekor kuda, maka ia dapat mempergunakannya." Pengawal itu termangu-mangu sejenak, katanya, "Apakah kuda-kuda yang ada di halaman istana ini telah dilepaskan semuanya?" "Aku tidak tahu. Tentu masih ada, tidak seorang pun yang mengganggu kuda-kuda itu. Sedangkan Tuanku Tohjoyo tentu tidak dapat mempergunakan seekor pun dari kuda-kuda itu." "Cobalah, tetapi aku harus menyingkirkan Tuan Putri. Jika kau tidak berhasil mendapatkan kuda, maka kau akan menempuh jalan ini agar tidak terlampau jauh ketinggalan." "Aku tidak akan pergi, karena halaman ini masih memerlukan pengawasan." Demikianlah penghubung itu pun kemudian mencari Maeswagni ke Paseban. Agaknya pertempuran di halaman istana itu sudah hampir selesai seluruhnya. Beberapa orang prajurit yang tidak bersenjata lagi telah menyerahkan diri di berbagai tempat. Ketika Maeswagni yang masih berada di Paseban mendengar laporan itu, maka ia pun terperanjat. Beberapa saat ia berada di Paseban, Lembu Ampal sedang mencari keterangan di manakah kira-kira Tohjoyo berada. Dalam pada itu laporan itu mengatakan bahwa Tohjoyo berhasil lolos dari halaman istana. "Baiklah," berkata Maeswagni, "aku akan segera menghadap Kakang Witantra. Biarlah Mahendra berada di halaman istana. Masih akan timbul bermacam-macam persoalan di sini. Halaman ini memang tidak dapat ditinggalkan begitu saja." "Apakah tuanku memerlukan kuda?" bertanya penghubung itu. Maeswagni mengerutkan keningnya, lalu, "Jika kau berhasil mendapatkannya, barang 5 atau 6 ekor aku akan berkuda." Jenak kemudian penghubung itu pun membawa beberapa orang pengawal untuk mencari kuda. Ternyata di kandang kuda yang disediakan bagi para prajurit, sama sekali sudah tidak ditemukan seekor kuda pun, karena kuda-kuda itu telah dipergunakan oleh pasukan berkuda keluar halaman istana.
ketika prajurit-prajurit di luar halaman mendapat serangan. Tapi pasukan berkuda itu tidak kembali lagi dengan kuda-kuda mereka. Bagian besar dari mereka telah tertangkap dan terbunuh. Yang lain menyerah dan ada 1-2 di antara mereka yang lari tanpa tujuan. Tapi penghubung itu masih mencarinya terus ke kandang kuda di belakang bangsa Lindung. Ternyata di kandang itu masih ada beberapa ekor kuda yang dapat dipergunakannya. Dengan tergesa-gesa kuda itu pun disiapkannya. Kemudian kuda yang masih ada 4 ekor itu pun dibawanya pada Maeswagni. Sementara pengawal yang lain telah mendapatkan kuda pula dari Maesa Wongateleng. Demikianlah Maeswagni akhirnya dapat mengumpulkan 7 ekor kuda. Setelah memberikan beberapa pesan, maka ia pun minta diri kepada Lembu Ampal. Mahendra masih ada di bangsal Tuan Putri Ganumang. Terserahlah pada kalian untuk mengawasi si halaman ini. Aku akan menjumpai Kakang Witantra. Terusnya aku akan berusaha mengikuti jejak Tuanku Tohjoyo. Bagaimana dengan Tuanku Ronggowuni dan Maesa Cempaka? Aku akan menghadap sejenak dan bertanya apakah keduanya akan pergi bersamaku. Duanya sudah berada di dalam kota, di tempat yang sudah ditentukan. Beritahukan kepada Mahendra bahwa aku pergi berkuda. Karena itu aku tidak melalui jalan rahasia itu. Maeswagni pun kemudian meninggalkan halaman istana. Gerbang halaman sudah berhasil dibuka dan sudah dikuasai oleh pasukan yang mempergunakan gelang lawe wenang di pergelangan tangannya. Sejenak kemudian 7 ekor kuda itu pun berpacu di sepanjang jalan kota. Bekas-bekas pertempuran masih berserakan di sana-sini. Beberapa orang sedang berusaha mengumpulkan korban yang berceceran di mana-mana. Maeswagni mengusap dadanya yang berdebaran. Banyak nyawa yang melayang. Pembunuhan terjadi di mana-mana, di dalam peperangan tanpa pertimbangan lagi. Tapi semuanya itu telah terjadi. Setiap orang mengerti dan kadang-kadang dengan tulus hati mengutuk kekejaman perang yang pernah terjadi. Tapi setiap kali peperangan itu timbul lagi, orang-orang yang mengutuk perang itu akhirnya terlibat dalam peperangan baru yang juga mengakibatkan kematian dan penderitaan tiada taranya. Dalam pada itu Maeswagni masih berpacu terus bersama pengawal-pengawalnya dan seorang penghubung yang mengenal tempat Witantra menunggu. Mereka langsung menuju ke tempat yang sudah ditentukan, tempat yang sudah disediakan buat Ronggowuni dan Maesa Cempaka. Datangan Maeswagni yang tergesa-gesa itu mereka songsong dengan dada yang berdebar-debar. Sebelum Maeswagni berkata sesuatu, Maesa Cempaka sudah mendahuluinya. Apa yang sudah terjadi, Paman? Maeswagni menarik napas dalam-dalam. Bagaimana dengan Pamanda Tohjoyo? Bukankah Pamanda selamat? Maeswagni mandang kedua anak-anak yang masih sangat muda itu dengan hati yang tertegun-tegun. Keduanya ternyata masih diterangi dengan cinta kasih, sehingga bagaimanapun juga mereka masih berharap Pamandanya selamat. Meskipun Ronggowuni dan Maesa Cempaka mengetahui Tohjoyo telah merintahkan Lembu Ampal untuk membunuh mereka. Dan terlebih-lebih lagi Tohjoyo telah membunuh Anusapati pula. Maeswagni pun kemudian melaporkan serba singkat tentang apa yang terjadi. Dikatakannya pula bahwa Witantra sedang menunggu di ujung pintu rahasia itu. Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka, apakah Tuanku juga ingin mengikuti jejak Pamanda Tuanku yang telah meninggalkan istana? Ronggowuni dan Maesa Cempaka saling berpandangan sejenak dan akhirnya keduanya menganggukkan kepalanya. Maeswagni pun kemudian merintahkan menyiapkan kuda bagi Ronggowuni dan Maesa Cempaka serta beberapa orang pengawal. Kita akan pergi menemui Witantra di ujung pintu rahasia itu. Kita akan membawa beberapa ekor kuda untuknya, Tuanku. Kita akan berusaha menyusul Pamanda Tuanku, berkata Witantra. Jika kita dapat menyusul, apakah yang akan kalian lakukan atas Pamanda Tohjoyo? Tidak apa-apa, Tuanku, selain menyerahkan kuasaan dengan baik pada Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka.
Kemudian berjanji tidak akan mengganggu pemerintahan untuk selanjutnya. Setelah Pamanda berjanji, Tuanku, berkata Maesha Agni, kita akan memikirkannya kemudian, tetapi percayalah bahwa kami tidak akan berbuat apa-apa tanpa perintah Tuanku. Sebab jika ada dendam pada keduanya, maka dendam yang terbesar tentu tersimpan di hati Tuanku berdua. Jika Tuanku sama sekali tidak mendendam, maka orang lain sama sekali tidak berhak untuk melakukannya. Baiklah Paman, berkata Ronggowuni kemudian, kita akan segera pergi. Demikianlah maka kelompok pengawal berkuda mengikuti Ronggowuni dan Maesha Cempaka pergi mendapatkan Witantra bersama Maesha Agni dan prajurit penghubung yang mengetahui pintu rahasia yang menghubungkan bagian dalam dan luar istana itu. Selain kuda yang mereka pergunakan, maka kelompok itu juga membawa beberapa ekor kuda bagi Witantra dan beberapa orang pengawalnya. Dan pada itu maka Mahendra yang ada di dalam istana sibuk menyabarkan Kenumang yang mulai gelisah, kegelisahan yang menyulitkan, karena Kenumang tidak lagi dapat menahan gejolak perasaan karena gangguan ingatannya. Maka ia pun kemudian berteriak-teriak, menangis melolong-lolong, namun kemudian tertawa berkepanjangan.